Ini masih edisi pulang kerja. Ini kan hari Minggu. Hari Minggu orang libur, kita masih kerja gitu. Mau kerja sebagai kaigo dari Indonesia ke Jepang. Dia pengen tahu kerjaannya kayak apa gitu. Kaigo itu adalah perawat lansia ya teman-teman ya. Kaigo itu caregiver kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya itu perawat lansia. Jadi pekerjaannya itu ya merawat lansia gitu. Orang yang lansia, orang yang sudah tidak bisa mandiri atau yang masih bisa mandiri tapi butuh bantuan gitu ya, bantuan makan, bantuan mandi, ke toilet gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo sang, selamat pagi, siang, malam teman-teman. Ya, ini masih edisi pulang kerja. Edisi pulang kerja nih, orang berangkat kerja, kita pulang kerja. Enggak deh, ini kan hari Minggu. Hari Minggu orang orang libur, kita masih kerja gitu. Orang libur kita masih kerja. Nah, kembali lagi di channel Adi Dika Not Tabi. Di sini kita mau ngobrol apa ya? Kemarin ya, kebetulan ada teman kita dari Indonesia yang ngechat nanya di DM Instagram, "Bang, mau tahu dong tentang kaigo, mau tanya-tanya tentang kaigo." Nah, dia mau kerja ke Jepang sebagai kaigo dari Indonesia. Mau kerja sebagai kaigo dari Indonesia ke Jepang. Dia pengen tahu kerjaannya kayak apa gitu. Tapi sebenarnya kaigo itu apa ya? Gini deh, kaigo itu adalah perawat lansia ya teman-teman ya. Kaigo itu caregiver kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya itu perawat lansia. Jadi pekerjaannya itu ya merawat lansia gitu. Banyak kan teman-teman yang dari Indonesia itu pengen kerja ke sini, terus dia bingung mau kerja sebagai apa gitu. Nah, salah satu caranya itu adalah sebagai perawat lansia. Karena kenapa? Perawat lansia itu tidak ada syarat kayak lulusan apa gitu. Ya dari SMA udah bisa ke sini sebagai perawat lansia. Dan itu caranya ada banyak. Ada yang magang, misalkan magang itu dari swasta ya. Sebutnya kita mulai dari yang ini deh. Dari yang negeri dulu dah. Yang negeri dulu itu dari G2G ya, program pemerintah, government to government. Itu kerjanya sama, tapi programnya dia agak panjang. Dia mulai dari pengurusan berkas dan lain-lain itu sekitar hampir setahun ya, hampir setahun itu pengurusannya. Mulai pendaftaran, tes gitu, tes kesehatan, tes segala macam. Dan ada juga yang bilang diutamakan orang yang punya sertifikat bahasa Jepang kayak gitu. Nah, itu salah satu caranya. Itu pendaftarnya di BNP 2 TKI. Itu tempat pendaftarannya. Terus ada lagi yang dari swasta, magang. Nah, magang yang tadi itu yang EPA itu yang EPA namanya, yang G2G itu program kerjanya itu 3 tahun ya. Kontraknya pertama 3 tahun. Dan bisa diperpanjang setahun, kemudian bisa diperpanjang lagi setahun. Terus ada yang magang swasta. Yang magang swasta itu ya kita mendaftar di LPK. Apa itu LPK? LPK? Lembaga Pendidikan apa sih LPK? LPK pokoknya. Apa sih bahasa ini LPK? Panjangannya? Lembaga Pendidikan Keterampilan apa ya? Pokoknya gitulah. Ya di LPK mendaftarnya. Terus dari situ kita mulai belajar bahasa pertama. Belajar bahasa Jepang. Setelah belajar bahasa Jepang,
kita ikut tes bahasa Jepang. Nah, setelah ikut tes bahasa Jepang, nantinya udah lulus kan, habis tes itu baru tes wawancara di perusahaan sini. Jadi nanti ada perantaranya LPK itu, dengan di sini ada juga semacam LPK juga, tapi bukan LPK di sini namanya itu, ada yang TSK, ada yang Kumiai. Itu sebenarnya perusahaannya menaungi di sini. Jadi kerjasama antara perusahaan swasta Indonesia dengan perusahaan swasta di Jepang, langsung dihubungkan ke perusahaan yang ada di Jepang. Itu prosesnya. Tapi tugasnya kita yang mau belajar, yang mau kerja di sini itu cuma sekedar ya belajar dan wawancara doang, maksimalin kayak gitu. Tetapi itu ada biayanya ditanggung pemenang, ditanggung sendiri gitu. Misalkan ya rata-rata ya 30 jutaan gitu untuk yang ini, yang magang itu. Ada yang lebih murah sih, ada yang 20 jutaan juga, bahkan ada yang lebih murah lagi dari itu. Tapi ada yang lebih mahal dari 30 juta itu, ada yang lebih mahal lagi malahan. Tetapi tergantung programnya. Ada juga yang nggak bayar, ada yang pakai dana talangan. Dana talangan itu dibayarin dulu, setelah itu nanti pas sudah kerja di sini nanti dibalikin kayak gitu. Ada juga yang kita bayar dulu di awal, nanti pas kesini ada yang dibalikin. Ada juga yang kayak gitu, pernah dengar yang kayak gitu juga. Pokoknya macam-macam lah untuk programnya kan. Itu program magang. Untuk visanya sendiri, visanya itu 3 tahun. Visanya 3 tahun itu bisa diperpanjang lagi selama 2 tahun. Jadi 5 tahun totalnya. Kayak gitu. Nah, tetapi perbedaannya apa dengan yang tadi swasta itu? Nah, yang swasta dengan yang negeri, kalau yang swasta itu kan bayar, kalau yang negeri itu tidak bayar gitu. Bedanya itu sih. Kemudian apa lagi ya? Nah, itu aja sih bedanya, yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar itu bedanya itu aja. Terus akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih sebenarnya, beberapa tahun yang lalu itu dibuka lagi namanya program SSW. SSW itu Specific Skill Worker. Jadi itu visanya beda lagi. Nah, kalau yang Specific Skill Worker itu juga dia swasta, tetapi perbedaannya adalah dia itu visanya langsung 5 tahun gitu. Tapi tetap aja diperpanjang setiap 1 tahun sekali kan, tapi visanya 5 tahun. Nah, apa bedanya dengan yang swasta yang magang tadi? Kalau yang magang itu ini gimana ya? Ada mobil. Kalau yang magang, perbedaannya dengan yang magang swasta tadi ya. Kalau yang magang swasta tadi itu 3 tahun terus bisa diperpanjang 5 tahun. Nah, setelah itu bisa lanjut lagi jadi Tokuteginowi, bisa lanjut lagi jadi SSW gitu. Tuh, jadi bisa jadi 10 tahun gitu. Sementara kalau yang programnya sudah ngambil dari awal SSW itu nggak bisa diganti ke program magang yang 3 tahun 2 tahun itu, nggak bisa. Bisanya di situ aja, yang 5 tahun itu aja gitu ceritanya. Terus kalau ditanya lebih bagus mana, ya lebih bagusnya ya tergantung tergantung kita maunya yang mana gitu. Tetapi kalau yang Tokutegi itu ada yang bayar mahal juga, ada juga yang bayarnya tidak mahal, yang bayarnya murah gitu. Tuh, ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya cara tuh banyak sih, untuk cara itu banyak. Terus bukan cuma sekedar caranya doang sih,
Kita mau bicara tentang kerjaannya. Kalau sudah kerja di sini, kalau sudah masuk di sini, kerjanya apa gitu kan? Kerjanya itu adalah merawat orang-orang yang lansia, orang yang sudah tidak bisa mandiri atau yang masih bisa mandiri tapi butuh bantuan gitu ya. Misalkan contoh, dia tidak makan, makannya dibantu itu kan, bantuan makan, bantuan mandi, bantuan apa namanya, ke toilet gitu kan, free apa, mau buang air besar, buang air kecil itu dibantu gitu. Terus ada juga yang bantuan seperti orang difabel ya, itu juga di sini ada bagiannya gitu. Nah, macam-macam sih kalau untuk kayak gitu, karena dia masih satu naungan kan, masih satu ini, masih satu apa namanya, masih satu rumpun ya ibaratnya ya, kayak gitu.